Tahapan setan menyesatkan manusia. Ada 6 tahapan setan dalam menyesatkan manusia. Adapun langkah yang pertama setan lakukan terhadap manusia, yaitu setan mengajak manusia untuk berbuat kekafiran dan kesyirikan serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Inilah langkah pertama yang ditempuh oleh setan. Barulah ketika itu ia beristirahat dari rasa capeknya. Setan akan terus menggoda manusia agar bisa terjerumus dalam dosa kesyirikan ini. Jika telah berhasil, pasukan dan bala tentara iblis akan diangkat posisinya menjadi pengganti iblis. Ada langkah yang kedua, yaitu diajak pada perbuatan bid'ah. Jika langkah pertama tidak berhasil, manusia diajak pada perbuatan bid'ah. Perbuatan ini lebih disukai oleh iblis daripada dosa besar ataupun maksiat lainnya, karena bahaya bid'ah itu membahayakan agama seseorang, kemudian membahayakan orang lain, jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunan. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah akan sulit sadar atau taubat karena ia merasa amalannya selalu benar. Yang keempat, bid'ah itu menyelisih ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau. Setan yang menggoda seperti ini pun juga akan diangkat sebagai pembantu iblis jika telah berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini. Adapun langkah yang ketiga, yaitu diajak pada dosa besar atau al-kabair. Kalau langkah kedua tidak berhasil, setan akan mengajak manusia untuk melakukan dosa besar, lebih jika ia adalah seorang alim atau orang yang berilmu dan diikuti oleh banyak orang. Setelah setan lebih semangat lagi menyesatkan alim semacam ini supaya membuat manusia menjauhi darinya. Maksiat semacam itu pun akan mudah tersebar dan akan dirasa pula bahwa maksiat itu malah mendekatkan diri pada Allah. Yang berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini, dialah yang nanti akan menjadi pengganti iblis. Langkah keempat, diajak dalam dosa kecil atau asy-syaghair. Jika setan gagal menjerumuskan dalam dosa besar, setan akan mengajak pada dosa kecil. Dosa kecil ini juga berbahaya. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Perumpamaan hal tersebut adalah seperti satu kaum yang singgah di satu lembah. Lalu datanglah seseorang demi seseorang membawa kayu sehingga masaklah roti mereka dengan itu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika akan diambil pemiliknya, maka ia akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Maksud hadis, jika dosa kecil terus menumpuk dan tidak terhapus, maka itu akan membinasakan. Di sini tidak disebutkan dosa besar karena jarang terjadi di masa silam, dan dosa besar memang benar-benar dijaga agar tidak terjerumus di dalamnya. Demikianlah dijelaskan oleh Al-Munawi. Imam Al-Ghazali menyebutkan dosa kecil lama-lama bisa menjadi besar karena 1. Menganggap remeh dosa kecil tersebut. Yang kedua, terus-menerus dalam berbuat dosa. Karena ingatlah yang namanya dosa ketika seseorang menganggap itu begitu besar atau berbahaya menjadi kecil di sisi Allah. Sebaliknya, ketika dosa itu dianggap remeh maka menjadi besar di sisi Allah. Adapun langkah yang kelima, setan menggoda manusia, yaitu disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi di dalamnya. Namun karena sibuk dengan mubah yang mengakibatkan luput dari pahala, jika setan tidak mampu menggoda dalam tingkatan kelima ini, maka seorang hamba akan benar-benar tamak pada waktunya. Ia akan tahu bagaimana menghargai waktunya. Ia pun tahu ada nikmat dan ada akibat jelek jika tidak menjaganya dengan baik. Jika tidak mampu dalam langkah kelima, maka setan beralih pada langkah yang keenam. Apakah itu langkah yang keenam? Langkah keenam, disibukkan dalam amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol. Setan akan menggoda manusia supaya ia luput dari pahala amalan yang lebih utama, dan ia terus tersibukkan dengan yang kurang afdol. Mengenal 6 langkah ini seharusnya membuat kita bisa melakukan prioritas dalam beramal dan mencari manakah yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah langkah-langkah syaitan dalam mencoba untuk menggoda manusia. Semoga kita selalu dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.